Kalian tahu nggak? Ternyata di kaki Gunung Arjuna ada sebuah istana bergaya arsitektur Eropa yang sangat megah dan mewah. Di dalamnya banyak kita temuin berbagai pernak-pernik yang juga telah berusia ratusan tahun. Dan satu hal yang nggak kalah unik, ternyata istana ini berada di tengah hutan Pasuruan. Berdiri sejak tahun 1998, gedung ini dirancang oleh salah satu arsitek ternama di Indonesia, yaitu Bapak Atmaja Cipto Biantoro. Beliau membangun gedung ini salah satunya yaitu untuk mengenang masa kecil beliau. Hingga pada tahun 2018, gedung ini diresmikan menjadi sebuah resort, lalu dikembangkan menjadi sebuah kompleks wisata yang melibatkan seluruh masyarakat setempat. Dikenal dengan nama Kaliandra Sejati, resort ini punya berbagai klaster penginapan, mulai dari Villa Leduk, Hastinapura, Paratapura, dan rumah kolonial. Yang paling keren tentunya adalah Villa Leduk, yang kala itu pernah menjadi lokasi syuting film tenggelamnya kapal Van der Wijk dan film Menculik Raden Saleh. Di dalam Villa Leduk, kita akan melihat beberapa karpet yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Di sini, aku juga dikejutkan oleh sebuah kasur yang sebagian sisinya dilapisi oleh emas 24 karat. Semua ornamen dan kemegahan di Villa Leduk membuatku berimajinasi menjadi seorang bangsawan yang hidup pada masa kolonial Belanda. Bahkan, Ratna Sari Dewi, istri dari mendiang Insinyur Soekarno, juga pernah ikut meresmikan resort ini pada tahun 2018. Kaliandra Sejati menggabungkan konsep alam, arsitektur Eropa kuno, sekaligus arsitektur khas Jawa yang kala itu dibangun untuk menyelamatkan nilai sejarah, budaya, hingga keberlangsungan flora dan fauna di Gunung Arjuna. Semua kisah ini berawal saat krisis moneter yang memicu pengangguran besar-besaran pada tahun 1997 hingga 1998. Selain itu, euforia reformasi juga membuat buruh terdorong untuk menjarah hutan di sekitar Gunung Arjuna. Hal inilah yang kemudian membuat Bapak Atmaja mendirikan Yayasan Kaliandra Sejati untuk mengembangkan pariwisata yang tentunya melibatkan seluruh masyarakat setempat. Mereka diajarkan cara bercocok tanam seperti padi, sayur mayur, dan buah-buahan dengan sistem organik. Hasilnya, kesejahteraan warga meningkat dan mereka enggan meninggalkan desanya. Semua hasil dan keuntungan tersebut tentunya juga kembali ke masyarakat. Selain itu, Kaliandra juga dikembangkan menjadi tempat penginapan yang nyaman untuk keluarga dengan panorama yang sangat indah. Selain menginap, kalian juga bisa belajar terkait sejarah, budaya, dan alam, yaitu melalui berbagai kegiatan yang menarik. Seru rasanya bisa menikmati nuansa alam ditemani oleh beberapa ekor merak yang salah satunya dibiarkan berkeliaran di kawasan ini. Gaya arsitektur Eropa juga begitu terasa saat kita menginjakan kaki di rumah kolonial. Gedung ini adalah representasi dari gedung Pancasila yang ada di kota Pasuruan. Bahkan fakta menarik lainnya, pemilik dari resort ini adalah salah satu keturunan dari pendiri gedung Pancasila tersebut. Lantainya juga begitu kental dengan kesan klasik dan elegan, dan hampir seluruh ornamen di sini dibuat begitu mirip dengan gaya yang populer pada masa kolonial Belanda. Nggak lupa, kesan budaya Jawa juga diperlihatkan dengan adanya ornamen gamelan yang terletak di ruangan teater. Gamelan ini adalah warisan dari Pakubuwono X yang kala itu pernah diambil oleh Belanda dan diselamatkan oleh Bapak Atmaja setelah Indonesia merdeka. Ada banyak pilihan resort mulai dari nuansa kolonial hingga nuansa adat Jawa. Tapi kali ini, aku bakal ajakin kalian buat lihat executive room di rumah kolonial yang juga bisa kalian pesan di berbagai aplikasi tiket hotel. Fasilitas di dalamnya udah ada wifi, Android TV, lemari besar, kulkas kecil, teko, kopi, teh, air mineral, hingga teras pribadi yang super nyaman. Kamar mandinya juga udah dilengkapi dengan air hangat, handuk, cermin, shower gel, dan hair dryer. Rumah kolonial juga punya cafe VOC yang bisa jadi pilihan menyantap makanan dengan pemandangan berlatar Gunung Arjuna dan Gunung Ringgit. Tapi karena saat ini sedang bulan puasa, jadi aku beli menu buat paket sahur aja. Semua menu mulai dari masakan Eropa dan Indonesia di sini ternyata bahannya diambil dari perkebunan milik Kaliandra dan dimasak langsung oleh masyarakat sekitar. Fasilitas mendukung lainnya seperti kolam renang, gym, dan kebun organik juga bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu di Kaliandra Resort. Jadi mau kemana lagi besok? Yuk tulis di kolom komentar ya.